Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dalam seminggu terakhir, angka penularan harian COVID-19 lebih dari 20.000 kasus, bahkan kemarin mencapai 31.000 kasus. Di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan PPKM darurat sebagai respon dari lonjakan kasus yang telah membuat sejumlah sistem kesehatan nasional berada di zona kritis. Lalu pemirsa, pertanyaannya mengapa masyarakat masih saja abai pada pelaksanaan kebijakan selama PPKM darurat? Kami akan ajak Anda untuk membahasnya bersama sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Salam sehat Pak Imam. Pak Imam, angka kasus harian semakin tinggi, fasilitas kesehatan ini di mana-mana mulai kolaps. Ini semua informasi sudah disampaikan baik di TV, di radio, bahkan juga di media sosial selalu digencarkan bahwa kita masih berada di masa krisis kesehatan. Tapi masyarakat masih abai pada penerapan PPKM darurat. Ini apa yang terjadi sebetulnya di masyarakat Pak Imam? Ya, kalau menurut saya, jadi ini ada pergulatan, ada pertempuran di dalam opini pro kesehatan, pro protokol kesehatan dengan yang sebetulnya abai. Nah, yang saya khawatir pergulatan ini seolah-olah menjadi pergulatan antara pemerintah melawan masyarakat. Padahal sebetulnya yang terjadi ini adalah menyangkut kehidupan masyarakat juga, gitu. Bukan hanya semata-mata pemerintah menghendaki protokol kesehatan harus ditetapi dengan ketat, sementara masyarakat seperti seolah-olah mereka melawan pemerintah. Nah, sebetulnya yang mungkin harus dirubah strateginya, bahwa ini menyangkut keselamatan kita bersama, aktor-aktor penting terdepan itu adalah masyarakat sendiri. Jangan settingannya itu jadi seperti seolah pemerintah melawan masyarakat. Nah, ini yang harus dibalik lah. Strategi ke depan ya, karena ini udah jelas ya korban berjatuhan di kalangan masyarakat. Dan ini sekarang sudah menjadi krisis. Oleh karena itu semua tokoh masyarakat diberi tempat ke depan. Ya, mereka yang harus lebih banyak mengumumkan, lebih banyak mengaktualisasikan ya kepeduliannya. Jangan lagi panggung-panggung diisi terlalu sering oleh pemerintah, karena saya khawatir seolah-olah ini menjadi seperti pemerintah melawan masyarakat. Itu yang mungkin harus kita kita perbaiki di dalam membangun ketahanan masyarakat di Indonesia ini. Oke, Pak Imam, mungkin ya Pak Imam ya, koreksi kalau misalnya saya salah gitu. Masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan mungkin masih bisa saya anggap lebih mending dibandingkan dengan misalnya tadi konten media sosial, welcome to Indonesia. Kemudian berita di awal tadi juga kami sempat bacakan ada orang yang menceramahi bahwasanya dia tidak mempercayai COVID. Nah, ini levelnya udah beda lagi nih Pak Imam, bukan hanya sekedar abai tapi sudah nggak percaya sama COVID. Nah, ini apa yang salah? Kenapa bisa seperti ini padahal lonjakan kasusnya lagi gila-gilaan, lagi meledak nih Pak Imam? Nah, itu tadi sebetulnya ada pergulatan narasi. Orang tidak percaya itu kan tidak datang sendirinya. Ada narasi-narasi di tingkat bawah yang bekerja ya, dan mereka kemudian bersejajar dengan kepentingan-kepentingan. Ya, apakah itu kepentingan politik atau kepentingan ekonomi yang memang seringkali orang tidak menetapi protokol kesehatan, misalnya dia tetap berkerumun ya, tetap tidak bisa menjaga jarak karena memang tidak dimungkinkan. Misalnya orang yang berdagang di pasar, orang yang kemudian dia harus bekerja di sektor-sektor yang memang memungkinkan menjadi mereka tidak mungkin untuk tidak berkerumun. Nah, tetapi narasi-narasi yang ada di bawah itu kemudian mereka bekerja secara lebih efektif sehingga mereka berhasil mempengaruhi orang itu tidak percaya dan abai. Nah, oleh karena itu menurut saya yang mungkin harus dilakukan, panggung-panggung untuk mensosialisasikan itu biarkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang pro terhadap protokol kesehatan, yang pro terhadap keselamatan masyarakat sendiri, itu yang mensosialisasikan. Nah, mohon maaf kalau sekarang saya lihat panggung itu terlalu banyak didominasi, yang pro protokol kesehatan itu adalah pejabat-pejabat pemerintah.
Nah, Baik. coba kalau seandainya yang diangkat sekarang, yang sering diwawancara adalah tokoh-tokoh masyarakat. Apakah itu tokoh masyarakat komunitas masjid, gereja, pasar, mereka yang kemudian mengontrol, memberi sanksi sosial kepada sesamanya. Karena sekarang ini yang saya lihat seolah-olah pemerintah melawan terhadap kepentingan masyarakat miskin, masyarakat kecil. Padahal bukan itu. Sebetulnya yang terjadi adalah ini kepentingan kita. Terlepas pemerintah bicara apa, sekarang kondisinya adalah kita harus menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan lingkungan kita, oleh kita. Nah, ini bukan oleh pemerintah. Nah, ini sekarang karena yang turun menertibkan protokol kesehatan adalah Satpol PP, polisi, TNI, dan sebagainya, bahkan gubernur turun langsung. Jadi kesannya adalah ini kepentingan pemerintah. Padahal kepentingan kita sebagai masyarakat. Lihat apa yang terjadi di rumah sakit, ya, yang sekarang antri, dan keluarga saya termasuk yang 14 jam, ya, untuk mendapatkan tempat di rumah sakit. Itu bukan kepentingan pemerintah, kepentingan kita. Nah, mudah-mudahan narasi-narasi panggung-panggung untuk menyadarkan itu tidak diisi oleh pemerintah. Karena ini kalau sudah berhimpitan dengan politik menjadi sulit. Itu yang menurut saya harus dirubah total. Poin penting dari Pak Imam tadi adalah jangan sampai seakan-akan ini pemerintah dikontrakan dengan masyarakat, begitu ya, ditabrakan dengan masyarakat. Tapi yang juga menjadi concern atau perhatian dari masyarakat adalah mungkin ketidakhadiran negara. Misalnya seperti seakan-akan saya diabaikan, saya tidak diberikan bantuan, saya disuruh di rumah saja tapi tidak ada bantuan yang datang untuk saya untuk bertahan hidup. Saat ini kan begitu Pak, bertahan hidup aja sulit begitu. Apa yang harus kemudian dilakukan pemerintah? Memang pemerintah harus punya peranan penting. Kita sesali bahwa bansos dikorupsi, misalnya ya, banyak kejadian-kejadian ya yang menyebalkan, terus terang saja. Tetapi dalam situasi sekarang ya, di saat kita itu harus menyelamatkan kita, maka nggak mungkin mengandalkan hanya efektivitas pemerintah saja. Kita sudah langsung saja. Bagaimana kita bangun ya? Saya berhubungan dengan banyak masyarakat desa, kelurahan ya, itu banyak yang mereka sudah bangkit. Misalnya mereka melakukan upaya sendiri, saweran ya, terus kemudian mereka menyumbang atau menyediakan makanan buat orang-orang yang sekarang sedang melakukan isolasi mandiri misalnya. Jadi gerak masyarakat itu yang menurut saya harus dibangkitkan. Jadi jangan lagi menuntut pada pemerintah, apalagi kita tahu pemerintah sekarang makin terbatas duitnya. Apakah terus kemudian kita akan membiarkan keluarga kita, tetangga kita, ya, dan semua masyarakat yang ada di sekitar kita itu mati, ya? Padahal kita sebetulnya masih bisa untuk menghimpun bantuan, ya, kemudian mengumpulkan sembako, mengumpulkan vitamin, ya, semua ketahanan-ketahanan yang bisa memperkuat tubuh kita. Nah itu sekarang sudah mulai muncul, tetapi ini harus digerakkan. Pemerintah jangan terus kemudian membuat narasi-narasi seolah-olah mereka lah yang berkepentingan. Sebenarnya ini kepentingan kita semua. Oke. Jangan kemudian narasinya, mari kita ikuti pemerintah. Bukan itu yang menurut saya bahasa yang benar. Mari kita sama-sama menyelamatkan tetangga kita, keluarga kita. Oke. Itu yang menurut saya harus dibalik gitu ininya. Oke, Ini bukan artinya kepentingan pemerintah. Ya, di situasi seperti ini kita harus stop pointing finger, menyalahkan si A, si B, tapi juga menggerakkan seluruh elemen masyarakat karena masyarakat juga punya tanggung jawab sosial di sini. Pak Imam, tapi kalau kita melihat sekarang kan balik lagi ke masyarakat yang kemudian tidak percaya atau bahkan tadi abai dengan protokol kesehatan. Bagaimana kemudian untuk memberi tamparan kepada mereka yang tidak percaya dan abai terhadap protokol kesehatan ini? Apakah cukup dengan sanksi sosial atau sanksi denda misalnya seperti berita yang tadi sudah kami bacakan? Cukupkah dengan seperti itu atau butuh suatu hukuman atau instrumen yang lebih menjerahkan lagi, Pak Imam? Ya, kalau saya sudah sering saya kemukakan ya, bahwa di setiap komunitas, apakah itu masjid, pasar, gereja, kelenteng, apa saja ya yang memiliki potensi kerumunan. Di situ harus dibangun protokol kesehatan yang khusus. Kemudian ada kepanitiaan yang menjaga itu semua, digerakkan.
pemerintah strateginya bukan melabel dengan zona merah, zona kuning, tetapi melabel mana yang tangguh. Nanti kita bisa saling dukung-mendukung membangun ketangguhan. Jadi dibalik lagi narasinya. Bukan narasi tentang mana zona merah, mana zona tangguh. Zona tangguh itu yang harus kita kedepankan, dan ketangguhan hanya mungkin terjadi kalau terjadi gerakan dari bawah. Ini yang harusnya dibangkitkan. Nah, setelah ketangguhan itu muncul, maka siapa garda terdepan untuk mempertahankan ketangguhan itu? Tokoh-tokoh masyarakat, semua anggota. Nah, syukur-syukur pada saat komunitas sudah menjadi tangguh, itu diberi dukungan, diberi insentif agar dia bisa mempertahankan. Yang belum dibantu. Komunitas lain membantu agar komunitas di sebelahnya itu bisa mendapatkan status tangguh. Tangguh maksudnya apa? Tangguh adalah dia warganya divaksin, ya, mayoritas sudah divaksin, mereka itu disiplin terhadap protokol kesehatan, dan kemudian mereka menyediakan logistik, apakah itu vitamin, herbal atau apa saja, agar semua itu mendapatkan asupan-asupan yang baik untuk meningkatkan imunitas. Saya kira harus itu gerakan. Baik, harus ada gerakan bersama di masyarakat untuk saling mendukung, saling menopang di situasi krisis kesehatan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Pak Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.